Serangan rudal Rusia jebol pertahanan udara Amerika di wilayah ini. Not only do we have the largest economy in the world, we have the strongest economy in the world. We have the most productive workers in the world. And given a fair shot, given a fair chance, Americans have never, ever, ever, ever let their country down. To get elected by appealing to our fears, but they've never succeeded because we do not scare easily. We never bow, we never bend, we never break when confronted with crisis. No, we endure, we overcome, and we always, always, always move forward. Dalam serangan yang mengejutkan dunia, rudal balistik antar benua ICBM Rusia dilaporkan telah berhasil menghancurkan sebagian pertahanan udara Amerika Serikat. Serangan ini terjadi pada dini hari waktu setempat dan mengakibatkan kerusakan signifikan pada beberapa instalasi pertahanan strategis di pantai timur Amerika Serikat. Menurut laporan resmi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon, serangan ini terjadi sekitar pukul 02.00 pagi waktu setempat. Rudal yang diluncurkan dari wilayah Rusia itu berhasil menghindari deteksi awal sistem pertahanan udara Amerika dan menghantam beberapa titik vital di wilayah Virginia dan Maryland. Pentagon mengonfirmasi bahwa serangan ini telah menyebabkan kerusakan pada beberapa sistem radar dan peluncur rudal pertahanan. Beberapa fasilitas militer mengalami kerusakan parah dan sistem pertahanan udara di wilayah tersebut dinyatakan lumpuh sementara waktu. Meski demikian, pihak militer Amerika menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam serangan ini berkat evakuasi cepat yang dilakukan setelah deteksi awal ancaman. Serangan ini segera memicu reaksi dari berbagai negara. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut dan mendesak kedua negara untuk menahan diri serta menghindari eskalasi lebih lanjut. Uni Eropa dalam pernyataan resminya menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini dan menyerukan dialog diplomatik segera antara Amerika Serikat dan Rusia untuk mencegah konflik berskala lebih besar. Presiden Amerika Serikat dalam pidatonya di Gedung Putih menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan agresi yang tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya. Ia juga mengumumkan bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya di NATO untuk menentukan respons yang tepat. Para ahli militer dan keamanan internasional melihat serangan ini sebagai eskalasi serius dalam ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat. Menurut beberapa analis, keberhasilan rudal Rusia dalam menembus sistem pertahanan udara Amerika menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknologi militer Rusia yang signifikan. Dalam beberapa hari ke depan, diharapkan akan ada pertemuan darurat antara negara-negara anggota NATO untuk membahas respons kolektif terhadap serangan ini. Selain itu, Amerika Serikat kemungkinan besar akan memperkuat sistem pertahanan udaranya dan meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayahnya. Situasi ini memicu kekhawatiran akan potensi konflik berskala besar antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia. Semua pihak berharap agar ketegangan ini dapat diredakan melalui jalur diplomasi demi menjaga perdamaian dan stabilitas global. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketegangan, kekuatan militer menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara. Pada suatu waktu di tengah meningkatnya ketegangan global, sebuah serangan tak terduga dari Rusia mengguncang dunia. Berikut adalah kisah fiktif tentang bagaimana rudal Rusia berhasil menghancurkan pertahanan udara Amerika Serikat. Sejak lama, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia dipenuhi oleh persaingan dan ketegangan. Kedua negara ini dikenal memiliki kekuatan militer yang sangat besar dengan teknologi dan persenjataan yang canggih. Pada tahun 2025, ketegangan tersebut mencapai puncaknya ketika sebuah insiden di Laut Baltik memicu konflik antara kedua negara adidaya ini. Pemerintah Rusia yang dipimpin oleh Presiden Dmitry Ivanov memutuskan untuk melakukan serangan preemptif guna menunjukkan kekuatan dan mengirimkan pesan kuat kepada Amerika Serikat. Dengan bantuan intelijen dan teknologi canggih, mereka merancang serangan rudal yang sangat terkoordinasi dan mematikan. Di sisi lain, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Sarah Thompson tidak menyangka bahwa Rusia akan melakukan serangan secara langsung.
Meskipun memiliki sistem pertahanan udara yang canggih, mereka tidak sepenuhnya siap menghadapi serangan mendadak yang terkoordinasi dengan baik. Pada suatu malam yang tenang tanpa peringatan sebelumnya, langit di beberapa basis militer Amerika Serikat dipenuhi oleh rudal-rudal hipersonik yang diluncurkan dari berbagai lokasi di Rusia. Kecepatan dan presisi serangan ini membuat sistem pertahanan udara Amerika kewalahan. Sistem pertahanan udara Amerika yang dikenal dengan nama AGIS dan THAAD berusaha keras untuk mencegat rudal-rudal tersebut. Namun kecepatan dan teknologi stealth dari rudal-rudal Rusia membuat sebagian besar dari mereka berhasil menembus pertahanan. Dalam hitungan menit, beberapa pangkalan militer utama Amerika mengalami kerusakan parah. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur militer Amerika Serikat. Selain kerugian material, serangan ini juga menimbulkan korban jiwa di kalangan personil militer. Dunia internasional terkejut dan bereaksi dengan cepat. NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas respons terhadap tindakan agresif Rusia ini. Di dalam negeri, Presiden Thompson mengutuk keras serangan tersebut dan berjanji akan memberikan respons yang setimpal. Amerika Serikat segera meningkatkan kesiagaan militernya dan berkoordinasi dengan sekutu-sekutunya untuk merancang strategi balasan. Presiden Amerika Serikat, dalam pidatonya di Gedung Putih, menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan agresi yang tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya. Ia juga mengumumkan bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya di NATO. Dalam hitungan menit, beberapa pangkalan militer utama Amerika mengalami kerusakan parah. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur militer Amerika Serikat. Selain kerugian material, serangan ini juga menimbulkan korban jiwa di kalangan personil militer. Dunia internasional terkejut dan bereaksi dengan cepat. NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas respons terhadap tindakan agresif Rusia ini. Di dalam negeri, Presiden Thompson mengutuk keras serangan tersebut dan berjanji akan memberikan respons yang setimpal. Amerika Serikat segera meningkatkan kesiagaan militernya dan berkoordinasi dengan sekutu-sekutunya untuk merancang strategi balasan. Presiden Amerika Serikat, dalam pidatonya di Gedung Putih, menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan agresi yang tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya. Ia juga mengumumkan bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya di NATO.